Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Anak-anak semua yang saya sayangi, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam mata pelajaran Mulak Dunia Kitab Takrib ya, untuk kelas 7. Nah, pada pembahasan kemarin ada yang terpotong pembahasannya sehingga tidak tuntas, maka pada kesempatan kali ini akan kita selesaikan. Nah, sebelum itu saya ingatkan kembali kepada kalian agar bisa membaca kitab. Nah, kuncinya ada 6 hal yang harus kalian lakukan. Itu bisa dibaca sendiri, yaitu terutama tentang makna. Jangan lupa maknanya dibaca berulang kali, dihafalkan juga mufradatnya. Maknanya jangan lupa juga dihafalkan. Kemudian silakan buka kitab kosong, orang lain suruh nyimak bacaanmu. Kemudian bisa juga kamu temanmu suruh nyimak, terus kemudian bisa tanya jawab dengan temanmu dan lain sebagainya. Nah, banyak metode belajar, salah satunya tadi bisa kalian lakukan di rumah. Oke, sebelum kita mulai melanjutkan pelajaran yang kemarin, mari bersama-sama kita membaca Fatihah kepada pengarang kitabnya. La hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Sallallahu hadratin Syekh Abi Suja. Al-Fatihah. Ya. Oke, anak-anak sekalian, kita kemarin sudah membahas tentang air yang bisa digunakan untuk bersuci ya, ada 7. Secara globalnya sebenarnya terbagi menjadi 4 jenis air ya. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang air yang najis ya, atau bisa kita katakan air yang terkena najis. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Tentang pembahasan tentang kemarin itu air yang tercampur dengan benda suci. Ya, contohnya kemarin ini adalah termasuk air yang suci tapi tidak mensucikan. Ya, sebelum kita masuk di air najis, kita ulangi lagi review tentang pembahasan air yang suci tapi tidak mensucikan. Salah satunya adalah air mustakmal, yaitu air yang sudah digunakan untuk bersuci. Contoh kalian wudhu, bekas airnya itu ditadahi di ember, itu airnya suci tapi tidak bisa mensucikan ya. Atau air yang kemasukan benda suci atau tercampur dengan benda suci, contohnya air di gelas kemudian dimasuki bubuk kopi maka menjadi air kopi, maka itu menjadi suci tapi tidak mensucikan ya. Selanjutnya adalah wama unajisin ya, bukan bacanya wama unajisin lan banyu najis, lan banyu kang najis alias ai al mutanajis, yaitu banyu air yang terkena najis ya. Terus ini terbagi menjadi 2 air yang mutanajis atau air najis ini. Yang pertama adalah air yang sedikit dan kedua nanti ada air yang banyak tuh ya. Wahua utawi ma'un najsin tadi iku alladzi banyu halat kang masuk atau kang manggon yang terdapat fihi ing dalam alladzi apa najasatun najis. Wahua utai alladzi iku dunal kullata ini kurang 2 kula. Airnya tadi kurang dari 2 kula. Aukana, nah ini yang pembagian kedua, aukana utawa ono apa alladzi iku kullata ini 2 kula. Fataghayara mungka owah apa alladzi. Kemudian berubah. Jadi ada 2 klasifikasi. Yang pertama adalah air yang kemasukan najis ya, ada kemasukan najis ada 2 jenis. Yang pertama air sedikit, yang kedua air banyak. Air sedikit itu ukurannya adalah airnya kurang dari 2 kula.
Jadi kalau air kurang dari 2 kulah, maka itu disebut sebagai air yang sedikit. Nah, sedikit banyaknya air itu bisa kita lihat ukurannya nanti ya. Ada air sedikit dan air banyak. Nah, air banyak itu ukurannya adalah 2 kulah. 2 kulah air itu disebut sebagai air yang banyak. Ini berapa sih ukuran air 2 kulah itu? Menurut kitab itu disebutkan wal kulatani utai rong kulah iku sumi atiridlin 500 kati Baghdadiyin kang basa Baghdad takriban kelawan kira-kirane fil afsah ing dalam kaul kang paling sahih. Nah, jumlah air yang 2 kulah itu 500 kati Baghdad itu kalau menurut hitungan liter itu sama dengan 580,174 liter. Jadi 580,174 liter. Atau kalau di dalam wadah persegi 4 itu ditambah kedalaman berukuran masing-masing 55,9 ya, 55,9 atau bisa kalian tambahi menjadi 60 misal 60 cm 55,9 cm ya. Nah, itu nanti kira-kira ukuran air 2 kulah. Jadi kalau kalian membuat bak mandi itu kalau bisa yang kedalamannya adalah kalau persegi 4 itu kedalamannya minimal paling enggak 55,9 atau lebih bagusnya ya sampai 60, sehingga ketika air nanti berkurang ketika kemasukan najis itu selama sifatnya tidak berubah maka dia tetap suci mensucikan. Nah, tadi sebagaimana saya katakan bahwa air yang kemasukan najis itu terbagi menjadi 2, ada air sedikit, ada air banyak. Sedikit itu berarti kurang dari 2 kulah, banyak itu berarti lebih dari 2 kulah. Air yang sedikit itu kalau kemasukan najis walaupun tidak berubah sifatnya, bau, rasa, dan warna, walaupun tidak berubah salah satu sifatnya tetap najis. Atau mutanajis berarti terkena najis, berarti najis. Terus kemudian kalau airnya itu lebih dari 2 kulah atau lebih itu kemasukan najis itu nanti dilihat dulu. Kalau dia berubah, maka berubah salah satu sifatnya maka menjadi najis. Kalau tidak, berarti tidak ya. Itu saja untuk pembahasan air ya, air yang najis. Maka kalian juga harus hati-hati contoh mencuci pakaian. Contohnya kalau mencuci celana dalam, misal ada kemungkinan terpercik oleh najis, maka kalau bisa jangan dimasukkan langsung di ember karena ember itu kurang dari 2 kulah sehingga bisa nanti berubah menjadi najis airnya ya. Jadi harus disiram dulu, dibasuh dulu. Oke. Kita ganti bab tentang fasal wa juludul maitati. Faslun ai hadza faslun utawi iki iku fasal suci. Wa juludul maitati utai pira-pira kulite batang iku huru bisa suci apa juludul maitah bitibagi kelawan den sama. Illa jildal kalbi kejaba utawa angin kulite asu, kulitnya anjing, wal khinziri lan celeng. Wa malan hewan tawallada kang lahir apa ma utawa dadi kaanakake apa ma minhuma saking kalep lan khinzir. Au min ahadihima utawa saking salah sijine kalep lan khinzir. Wa aldumul maitati utawi balungi batang bangkai wa sya'ruha lan rambute maitah iku najisun najis illal adamiyah kejaba anak Adam. Jadi pasal ini menjelaskan tentang kulitnya bangkai itu bisa suci dengan cara disama. Disama itu diapa ya? Disama itu dibersihkan bekas-bekas kotorannya, kemudian nanti bisa diproses. Ila jildal kalbi wal khinziri kecuali kulitnya anjing dan babi. Kalau ini sudah haram sejak awal sehingga kulitnya pun menjadi najis, tidak boleh, tidak bisa disucikan. Atau persilangan dari keduanya, misal anjing sama babi kemudian kawin menurunkan anak, nah itu juga menjadi najis, tidak bisa disama. Atau dari salah satunya, contoh babi menikah kawin dengan kambing misal turun anak, nah itu juga anaknya menjadi najis juga sehingga kulitnya pun tidak boleh. Ini ada sebuah cerita ketika itu Rasulullah
eh,